Ini kerendam teman-teman. Jujur nyesek teman-teman. Packagingnya seperti ini teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, sehat dan juga happy. Duh, benerin dulu duduknya. Hari ini alhamdulillah saya juga sehat teman-teman dan happy juga. Happy kok ngomongnya gitu ya. Jadi ini rada sedih sih teman-teman ceritanya, video ini rada sedih ya. Jadi saya itu baru saja tertimpa musibah. Ya udah, ini bukan musibah yang gede banget gitu enggak sih, tapi mikrofon saya ini kemarin itu kerendam air teman-teman. Nanti saya cerita ya gimana kerendamnya. Dan karena kerendam air itu ini casingnya tuh nggak bisa nyala teman-teman. Dan karena itu kemudian setelah banyak upaya dan gak bisa, akhirnya saya tuh beli lagi teman-teman, dan itulah yang akan saya unboxing di video kali ini. Begitu ceritanya. Itu kenapa video ini rada sedih sebenarnya. Oke teman-teman, so sebelum kita lanjut ke video untuk unboxing, dan saya juga mau cerita tentang dia. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, sebelum kita unboxing produk ini mikrofon juga. Saya mau cerita dulu teman-teman. Jadi ini adalah mikrofon kedua saya sebenarnya. Dia yang spesial untuk lightning connector untuk iPhone ya. Untuk iPhone dan produk-produk Apple gitu ya, walaupun sekarang itu iPad yang terbaru kayaknya udah pakai ini deh, udah pakai USB-C ya, nggak pakai Lightning lagi. Gitu. Jadi ceritanya pada saat saya tuh mau berangkat ke tempat fitness, ini kan saya masukin ke dalam tas tote bag gede gitu. Terus di situ ada tempat minum juga teman-teman, saya masukin tempat minum. Dilalahnya tempat minum saya itu saya nutupnya kurang rapet. Dan terbukalah tote bag saya itu, dia yang waterproof kayaknya teman-teman. Jadi airnya tuh beneran nggak keluar kan dari situ, nggak rembes keluar, tapi menggenang di dalam tote bag saya itu. Dan ini kerendam teman-teman. Terus kenapa kok masih bisa nyala ya? Karena kan dia ada di dalam case-nya ini kan. Ada di dalam case-nya ini. Jadi, by the way, ini kalau suaranya tuh berubah-berubah, mohon maaf ya teman-teman, karena saya buka tutup ini kan. Kalau terbuka itu kan mikrofonnya itu langsung nyala sendiri gitu. Oke, back again. Jadi dia kan ada di dalam case-nya. Case-nya lumayan melindungi dia. Jadi mikrofonnya sendiri tuh baik-baik saja, tapi case-nya itu pada saat setelah kerendam itu dia nyala terus. Padahal ini kan di sini ada kayak battery levelnya gitu ya. Battery level itu cuma nyala pada saat ini saya buka case-nya gini. Duh, nanti ini lagi. Saya diam dulu deh, saya bukanya. Gini teman-teman. Nah, ini di dalamnya gini. Oke, biar mati aja. Ini di dalam case-nya, jadi dia terlindungi. Nah, case-nya sendiri selain dia nyala, saya kucuk-kucuk tuh di dalamnya ada airnya teman-teman. Gitu. Dan ini udah saya kucuk-kucuk terus biar dia rembes ya airnya dari tempat ngecasnya ini. Terus setelah udah nggak ada, saya taruh di dalam beras supaya maksudnya tuh menyerap kelembabannya ya. Tapi tetap aja dia tuh nggak mau nyala. Terus habis itu pada saat udah saya cas, udah lama ngecasnya itu tetap nggak nyala teman-teman. Jadi saya berkesimpulan bahwa case-nya yang mungkin konslet atau kena baterainya atau gimana. Jadi intinya ya mau gimana ya teman-teman. Ini cuman kayak nunggu nyawanya habis gitu loh. Saya udah nanya ke sellernya, mereka bilang nggak ada. Terus ada ya seller yang bantu nanyain ke Holy Land-nya kan, dan ya nggak ada katanya gitu. Jadi di situ saya sedih banget teman-teman, sedih banget benar-benar karena kecerobohan saya ya.
ini jadi rusak. Jadi kalau teman-teman ada yang punya case-nya, mungkin mau mendonasikan atau mau mau apa ya, dijual mungkin dengan harga murah, saya akan menerimanya dengan senang hati teman-teman. Oke, tapi tidak berlarut-larut teman-teman, karena ya mau nggak mau tetap harus diganti ya. Akhirnya saya beli lagi ini. Ini adalah produk yang sama sebenarnya. So ini adalah unboxing Holyland Lark C1 untuk iPhone dengan konektornya Lightning. Karena dia tuh ada dua macam teman-teman. Ada yang untuk iPhone untuk konektornya Lightning, ada yang USB-C gitu. Oke, kita langsung buka ya teman-teman. Jujur nyesek teman-teman, nyesek sekali. Oh, sorry, saya liatin dulu deh karena ini beneran video unboxing buat ininya juga ya. Buat seller kalau ternyata ada yang rusak. Oke. Ini ya. Ini dia. Packagingnya seperti ini teman-teman. Oke, sebentar saya ambil dulu ininya. Aduh. Oke, seperti ini packagingnya. Garansi resmi dari distributor resminya Denka Pratama Lark C1. Dia dengan konektornya yang Lightning. Ini bagian sampingnya, bagian belakangnya, samping satunya. Terus bagian bawahnya kayak gini. Ini ada tulisan kompatibilitasnya untuk apa aja. Terus sebelum saya buka juga di sini saya dapat garansi dari sellernya. Jadi saya belinya itu di JPC Kemang. JPC itu apa sih? Jakarta Fotografi atau apa ya? Saya lupa ya. Ini garansinya lengkap ya teman-teman, udah dicap segala macam, jadi insya Allah aman dan memang benar-benar resmi. Tuh, ini juga dengan invoice-nya. Jadi jikalau ternyata terjadi kerusakan yang masih ditanggung garansi, saya bisa klaim. So thank you untuk JPC Kemang ya. Mereka ini juga yang bantuin saya untuk nanya ke pihak Holyland-nya, casingnya ada nggak gitu. Oke, sekarang kita unboxing ini ya teman-teman. By the way, sebenarnya unboxing dengan dipegang-pegang gini agak susah ya. Apa saya taruh di meja aja kah atau gimana? Nanti aja deh. Kita coba dulu gini ya teman-teman. Oke, yaudah teman-teman, kita ganti angle dulu ya supaya lebih terlihat. Oke teman-teman, ini saya unboxingnya di sini aja biar terlihat ya. Niat mau estetik, saya mah kok nggak bisa estetik ya. Udahlah ya. Nah, ini dia pakai, udah ada pouchnya seperti ini pelindungnya. Sebenarnya ini kalau saya taruh di pouchnya itu nggak akan fatal banget juga ya kayaknya ya teman-teman. Karena pouchnya itu lumayan ini sih, lumayan solid ya. Jadi apa namanya, harusnya melindungi dari air juga. Itulah ya pelajaran teman-teman. Oke, langsung kita buka aja. Jadi ini yang pertama, ini adalah unitnya ya teman-teman. Unitnya seperti ini. Ini mikrofonnya. Aduh. Nah, dia harusnya kalau dibuka itu langsung nyala. Battery levelnya gini. Yang tadi itu dia udah nggak bisa teman-teman, udah rusak ya. Persis sama seperti yang kemarin. Ini konektornya dengan Lightning. Terus dapatnya 2 ya. Gitu. Terus untuk ngecasnya itu di bawah sini nih, dia dengan USB Type-C ya. Gitu. Terus selain unitnya ini kita juga dapat ini windshieldnya, ini 2,
Jadi pelindung ya kalau pakai ada angin-angin. Aduh. Kalau ada angin-angin supaya tidak buk gitu loh suaranya teman-teman. By the way, kok saya nyalain kipas ya? Berisik nggak tadi? Matiin dulu. Oke, terus dapat apa lagi? Di dalam kita dapat ini juga. Ini apa ya? We are here for you. Terus dalamnya, oh ini quick guide for after sale service. Terus ya ini kayak apa ya? Informasi after sale gitu ya, dan juga gimana kalau mau ngasih feedback gitu. Lalu ini ini adalah user manualnya teman-teman. Kenapa user manualnya ada dua? Mungkin ini dua bahasa kali ya. Ini sih sama sih ya, tuh sama persis lah. Oh, apa beda nih? Kenapa dikasih dua? Buat cadangan kali. Atau kemasuk dua, seharusnya cuma satu, nggak tahu ya. Ini user manualnya. So, apa sih kelebihan dia ini? Kenapa saya tuh beli ini lagi ya teman-teman? Tipe ini lagi maksudnya. Jadi, si Holyland Lark C1 ini suaranya tuh bagus menurut saya, bagus banget. Terus, dia konektornya, apa ya namanya, interface atau apa sih pokoknya. Untuk dipasang di HP itu lebih enak, tapi dia cuma bisa dipasang di HP aja ya teman-teman, di iPhone doang gitu, nggak bisa kalau mau ditaruh di kamera atau apa, jadi bukan yang universal gitu gitulah ya. Jadi kalau teman-teman memang bikin video ngevlog pakainya cuman HP iPhone, ini bagus gitu. Terus dia compact banget teman-teman, kecil, jadi ini nih temen banget sih, gampang banget dimasukin tas gitu loh. Masukin udah beres gitu, mau kemana-mana oke. Terus saya kan juga pakai gimbal untuk handphone itu ya, DJI, dan karena dia tuh kecil, konektornya tuh kecil teman-teman. Apa ya, kok konektor sih namanya apa ini? Receivernya tuh kan kecil banget, jadi dia ini bener-bener lightweight dan nempel banget di handphonenya, di iPhone-nya, jadi nggak mengganggu pergerakan dari gimbalnya, karena kan iPhone sendiri tuh udah berat ya teman-teman, itu udah tergolong berat lah, HP berat gitu gramasinya, dan dia kecil jadi nggak terlalu signifikan nambah beratnya dan mengganggu pergerakan gitu. Terus ini juga daya tahan baterainya tuh cukup lama, nanti saya tulis aja ya, kalau nggak salah tuh 22 jam atau berapa gitu ya. Saya tulis di videonya aja, karena saya lupa. Terus begitu dia misalnya ternyata dipakai udah habis, ya udah kita langsung masukin aja, langsung dia ngecas. Kalau kita mau ngecas casingnya ya udah tinggal colokin aja gitu. Oh iya teman-teman, mohon maaf nih ya, kayaknya saya tuh ada yang lupa, belum saya keluarin. Saya baru inget ngomongin soal cas mengecas. Kita udah dapat kabelnya juga ya teman-teman, tapi tidak dengan adapternya. Jadi adapternya pakai punya teman-teman sendiri. Oke, kembali lagi. Kelebihannya yang lain, dia itu udah ada voice cancelingnya teman-teman. Jadi ini ada tombol kuning ini. Ini adalah apa? Kok voice cancelling sih? Apa ya, kayak noise reduction gitu loh teman-teman. Jadi misalnya ruangan itu tuh berisik, terus kita cuma mau fokus ke suara kita sendiri, itu nanti diaktifkan. Jadi suara yang lain tuh teredaksi gitu loh. Contoh ya, contoh saya nyalain kipas aja ya biar kedengeran. Kedengeran nggak suara kipasnya teman-teman? Saya nyalain kipas satunya lagi juga. Nah, semoga cukup berisik ya. Ini suara kipas nih, kayak gini ya. Ini tanpa voice, apa sih? Noise reduction. Apa istilah benernya ya? Kayaknya kayak gitu deh. Nah, ini kalau mau diaktifin tinggal dipencet aja ini teman-teman. Nah, dia akan berubah jadi hijau, jadi suaranya itu lebih dominan banget suara saya. Beda nggak? Gitu. Oke, saya mau matiin lagi. Dan saya matiin kipasannya. Ini juga. Gitu. Oke, tapi walaupun untuk apa ya, noise reduction-nya itu menurut saya kualitas suaranya itu
masih bagus kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai noise reduction ya gitu. Terus kelebihan lainnya dia itu bisa di adjust pakai aplikasi. Nanti saya liatin aplikasinya karena HP-nya ini saya pakai ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa liatin, saya nanti tampilin aja. Jadi aplikasinya itu kalau nggak salah namanya Lark C1. Jadi di situ kita bisa mengejas kayak level level volume dari suaranya, dari mikrofonnya, ada low, medium, dan high kalau nggak salah itu. Terus juga level dari noise reductionnya itu mau low, medium, atau high kayak gitu. Jadi itu bisa di adjust di aplikasinya. Aplikasinya gratis dan gampang banget sih gitu. Terus apalagi ya kelebihannya ya? Kayaknya itu sih ya, sepengalaman pemakaian saya seperti itu. Terus untuk kelemahannya kalau untuk sebenarnya saya nggak bisa ngomongnya ya teman-teman, karena ya ini bisa dibilang tipe mikrofon kayak gini pertama saya, jadi saya belum pernah bandingin dengan yang lain nih. Tapi dalam pengalaman saya menggunakan dia itu, pada saat saya ngambil video di dalam mobil itu kan jalanan Indonesia ya teman-teman, jalanan di sini itu kadang-kadang kan geronjal-geronjal, ada kayak apa ya, nggak rata gitu loh. Nah suara di dalam mobil tuh kan jadi kayak buk gitu ya teman-teman. Nah itu tuh bikin interferensi ke suara saya gitu. Mungkin agak berkurang kalau kita pakai windshieldnya, tapi tetap nggak hilang sih. Jadi kelemahannya itu aja. Kalau di dalam mobil suka terganggu, terinterferensi dengan mungkin itu suara geronjalan dalam mobil itu frekuensinya atau apa itu mengganggu dia gitu. Jadi kadang suaranya agak pecah. Nanti saya kasih contohnya ya teman-teman, suaranya seperti apa juga. Oke teman-teman, jadi ini kami sudah di jalan, ini masih di jalan komplek, jadi masih sepi ya, bisa lirik-lirik bikin video. Jadi akhirnya kami kelemahannya kayaknya itu aja sih teman-teman. Jadi kemarin sebenarnya saya sempat berpikir untuk ganti ke tipe lain yang memang saya tahu lebih bagus. Lebih bagus tuh maksudnya bukan lebih bagus secara merek ya teman-teman, tapi memang dia tuh kakaknya gitu loh, fiturnya lebih banyak gitu. Jadi memang tidak bisa dibandingkan Apple to Apple gitu. Yaitu si DJI ya, DJI microphone. Itu dia sudah bisa dua colokan. Apa sih bahasanya ya Allah? Maksudnya bisa untuk USB-C, bisa juga untuk Lightning gitu loh. Terus dia juga udah ada kayak monitornya, bisa diganti-ganti di situ mau desibelnya berapa, kekerasannya gitu, kayak touchscreen kalau nggak salah ya, kecil gitu. Gitu saya sempat berpikir mau ganti ke sana, tapi saya pikir saya belum perlu lah karena itu memang jauh lebih mahal ya, bisa 2 kalinya gitu harganya. By the way ini saya beli lumayan diskon ya teman-teman. Saya sedih ngomongnya, tetap aja walaupun diskon itu kayak ini seharusnya pengeluaran yang tidak terjadi kalau saya tuh nggak ceroboh. Saya tuh sedih banget beneran deh. Oke, terus untuk warnanya sendiri dia sebenarnya ada 2 warna teman-teman, yang hitam dan juga putih. Tapi yang beredar di Indonesia ini banyak kan yang hitam kayaknya, atau mungkin yang putih udah nggak produksi lagi atau gimana. Pokoknya nggak ada yang putih. Padahal kemarin sempat kepikiran putih aja kali ya gitu, karena ya nggak tahu, saya lebih suka aja kalau putih, tapi hitam juga cakep sih gitu, dia menyatu dengan segala warna. Oke teman-teman, so videonya kayaknya sampai di sini aja. Jadi ini nih hari Sabtu ya, libur anak-anak. Saya tuh baru mau masak dan saya rencananya mau bikin video unboxing belanjaan saya bulan ini. Itu kenapa saya buru-buru mau unboxing dia, karena mau saya pakai. Takutnya dia keburu mati teman-teman, dan saya nggak bisa ngecas lagi. Gitu. Oke, so sekian dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. By the way saya lupa ngomong teman-teman. Kalau ada pertanyaan, komen dan saran silahkan tulis di komen di bawah ya.
Terima kasih, bye-bye. Saatnya masak teman-teman buat sarapan. Padahal udah siang baru mau makan.